Pernah kebayang nggak apa hubungannya antara ruang rapat eksekutif sama situasi penyanderaan yang, ya ampun, tegangnya minta ampun. Kayaknya nggak nyambung banget kan? Tapi ternyata keterampilan seorang negosiator Sandra itu bisa jadi kunci buat mecahin salah satu masalah paling klasik di dunia kerja, bos yang payah. Yuk kita gali lebih dalam. Kamu harus balik ke sini. Situasinya kacau balau. Nah, ini bukan dialog film ya. Ini kata-kata beneran dari komandan tim negosiasi Sandra pas lagi di tengah krisis. Bayangin deh tegangnya, taruhannya nyawa, dan setiap kata yang keluar itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Dari situasi se-ekstrim inilah, lahir skill komunikasi yang luar biasa ampuh. Pertanyaan besarnya sekarang, emang apa sih yang bisa dipelajari seorang pemimpin dari negosiator Sandra? Kok bisa dunia yang penuh bahaya kayak gitu punya pelajaran berharga buat rapat mingguan atau sesi evaluasi kinerja kita? Jawabannya, jujur, bakal bikin kamu kaget. Oke, sekarang kita masuk ke biang kerok di banyak perusahaan. Masalah ego dan otoritas. Kita semua pasti pernah dengar kan pepatah yang bilang orang itu nggak ninggalin pekerjaannya, tapi mereka ninggalin bosnya. Ternyata, itu beneran, bukan cuma omong kosong. Sebuah survei dari Bamboo HR nunjukin fakta yang nggak bisa dibantah. 3 alasan utama karyawan cabut itu ternyata simpel banget. Gaya manajemen bos, sikap yang rendahin, dan temperamen yang buruk. Kalau ditarik benang merahnya, semua ini akarnya satu. Pemimpin yang ngebiarin ego dan kekuasaannya ngendaliin cara mereka ngomong sama tim. Ini masalah nyata yang bikin perusahaan rugi besar. Terus, kenapa sih banyak banget pemimpin yang gagal di sini? Seringnya ini soal cara mikir. Kebanyakan pemimpin itu cenderung pakai otak kiri, analitis, logis, pokoknya semua harus hitam putih. Ini benar atau salah? Titik. Nah, sebaliknya, negosiator itu pakai otak kanan. Intuitif, bisa lihat gambaran besar, dan paham banget kalau dalam urusan sama manusia, jawabannya itu seringnya, ya tergantung. Logika doang itu nggak akan mempan kalau udah berhadapan sama emosi. Nah, disinilah mindset seorang negosiator bisa jadi kerangka kerja baru buat para pemimpin. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi soal benar-benar memahami orang lain secara mendalam. Kita sebut saja ini kepemimpinan ala negosiator Sandra. Inti dari semua ini adalah empati taktis. Penting banget buat dicatat. Ini bukan sekedar soal jadi orang baik atau basa-basi. Ini adalah skill strategis buat ngertiin motivasi dan emosi orang lain, tujuannya biar kita bisa mempengaruhi perilaku mereka ke arah yang lebih positif. Jadi, kita dengerin itu buat ngerti, bukan buat nyiapin jawaban. Biar kebayang susahnya kayak apa, para pemimpin ini sering diuji dalam sebuah latihan yang dramatis, namanya latihan 60 detik. Mereka dilempar ke dalam skenario di mana mereka harus negosiasi sama perampok bank yang lagi kepepet. Tekanannya langsung tingkat dewa. Si perampok teriak, "Gue mau mobil dalam 60 detik atau Sandera ini mati." Coba deh, kalau kamu di posisi itu, secara naluriah, apa yang bakal kamu lakuin? Di bawah tekanan, hampir semua pemimpin langsung bikin kesalahan fatal. Mereka nawarin kompromi, buru-buru pengen nyelesain masalah, bahkan sampai melanggar aturan yang udah ada, kayak nawarin mobil yang jelas-jelas dilarang. Kenapa bisa gitu? Karena tekanan itu bikin kita nggak nyaman, dan insting alami kita adalah kabur dari situasi itu secepat mungkin, biarpun harus ngambil keputusan yang jelek. Sekarang, coba kita bandingkan. Tingkat keberhasilan negosiator Sandra di Amerika Serikat dalam meyakinkan pelaku buat menyerah itu lebih dari 90%. Coba bandingin angka itu sama tingkat keberhasilan manajer dalam memotivasi timnya. Jauh banget kan? Kuncinya ada di pendekatan. Bedanya kelihatan jelas banget dari cara mereka ngomong. Di sisi kiri itu pendekatan yang gagal. Grant, diem dan dengerin gue. Isinya perintah, ego, dan nunjukin kekuasaan. Nah, di sisi kanan, pendekatan yang berhasil. Gak ada yang bakal masuk ke sana. Saya jamin. Coba ceritain, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini. Ini isinya empati, jaminan, dan keinginan buat ngerti. Hasilnya, beda bumi dan langit. Oke, sekarang gimana caranya kita bawa konsep ini dari situasi krisis ke meja kantor kita sehari-hari? Kuncinya satu, lihat tim kita sebagai manusia, bukan cuma sebagai karyawan atau angka di dalam spreadsheet. Ada seorang VP Human Relations namanya Natalie Pearson yang ngerangkum filosofi ini dengan sempurna. Dia bilang, saya itu nomor 2-nya digerakkan oleh data, tapi yang nomor 1-nya saya digerakkan oleh manusia. Ini adalah perubahan mindset yang fundamental banget. Nih, saya kasih contoh nyatanya. Waktu ada perampingan, data bilang harus pecat 5 orang profesional yang udah senior. Kalau pakai cara mikir otak kiri, ya udah pecat aja.
Tapi Pearson sadar pengalaman dan pemahaman sejarah mereka di perusahaan itu nggak ternilai harganya. Jadi, daripada mecat, dia malah ngusulin cara lain buat hemat biaya. Hasilnya, orang-orang hebatnya tetap dipertahankan dan target penghematan juga tercapai. Keren kan? Pada akhirnya, semua ini intinya cuma satu. Kita harus mengubah cara pandang kita soal kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan tentang kamu sebagai pemimpin, tapi tentang mereka, orang-orang yang kamu pimpin. Nelson Mandela pernah ngegambarin ini dengan sangat indah. Seorang pemimpin itu kayak gembala. Dia ada di belakang kawanannya, ngebiarin yang paling lincah jalan di depan, dan yang lain ngikutin, tanpa sadar kalau selama ini mereka semua lagi diarahkan dari belakang. Kepemimpinan sejati itu soal pengaruh, bukan soal kontrol. Jadi, pelajaran utamanya adalah ini. Pengaruh yang sesungguhnya itu datang dari koneksi dan pemahaman, bukan dari perintah dan kontrol. Waktu kamu bisa bikin orang ngerasa didengerin dan dipahami, mereka bakal mau ngikutin kamu kemana aja. Inilah esensi kepemimpinan yang efektif. Jadi, untuk percakapan sulit kamu berikutnya, kamu mau jadi siapa? Mau jadi bos yang cuma bisa nyuruh? Atau jadi negosiator yang berusaha memahami, terhubung, dan pada akhirnya bisa memberikan pengaruh positif? Pilihannya ada di tangan kamu.